Bisa dibantu? Iya, saya mau nanya. Ini kan saya baru di Singapura. Sebelum saya berangkat, saya interview dengan majikan. Pekerjaannya itu 2 rumah. Saya jaga nenek. Oke, sebentar ya Mbak ya, sebelum saya potong nih. Kamu saat ini ada di Singapura? Iya. Oke. Kamu tahu kan setiap kali telepon ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Oke. Tentang Singapura, saya potong dulu ya. Saya bisa mendengarkan ceritamu, tapi tentang Singapura Miss Yuni nggak begitu tahu aturannya loh saya. Karena Miss Yuni tidak pernah ada di Singapura. Dan Miss Yuni nggak tahu peraturan Singapura. Kamu di Singapura berapa lama? Saya baru dari tanggal 20. Tapi saya bekerja tanggal 29. Oke, 29. Nah, kamu baru kerja 11 hari. Kenapa kamu mengeluh? Iya, saya kepikiran. Soalnya awal interview saya dikasih tahu kan, tadinya saya ragu mau milih job ini. Terus? Tapi dari agensi sudah ngomong katanya ini bukan legal. Soalnya udah ada izin dari MOM. Yang saya pertanyakan, emang boleh MOM ngizinin kerja keluar rumah? Nah, ini Miss Yuni nggak tahu ini tentang MOM terus. Iya, terus teman-teman saya pun pada ngomong, emang kamu nggak takut nanti kamu disalahin gitu? Soalnya kamu kerja 2 rumah loh, MOM nggak pernah ngizinin kayak gitu. Terus? Saya tanya-tanya sama yang ex Singapura pun begitu jawabannya. Oke. Nah, saya bingung, maksudnya saya kan baru ya. Sedangkan agensi sudah ngomong, tenang aja ini mah udah dapat izin dari MOM. Tapi teman-teman saya sama yang lainnya cakapnya MOM nggak pernah ngizinin kayak gitu. Takutnya saya dipidana atau kena sanksi kayak gitu loh. Kamu pernah kerja di luar negeri? Tak pernah, saya non. Oke. Pertanyaan saya, jika kamu melaporkan sama MOM, kamu siap pulang Indonesia? Saya sih pengennya masih kerja, cuma kalau misalkan emang takutnya dapat majikan yang lebih nggak baik ya saya pulang aja nggak apa-apa gitu. Bukan, maksud saya adalah kamu ingin bertahan atau kamu sebenarnya dalam hatimu sendiri ingin pulang? Sebelum kita membahas tentang peraturan ya, saya cuma ingin nanya. Saya ingin nanya, apakah kamu sebenarnya ingin pulang atau sebenarnya kamu ingin bertahan? Sebenarnya saya ingin bertahan di sini, cuma harus jelas gitu loh. Kalau misalkan emang boleh 2 rumah MOM udah ngizinin, saya bertahan. Tapi kalau misalkan MOM nggak ngizinin, saya mending pulang aja. Ini adalah banyak sekali Mbak, hidup ini tidak ada hanya hitam dan putih. Hidup ini tidak hanya ada hitam dan putih. Saya sendiri juga heran ada beberapa orang yang bekerja di 3 rumah. Mereka enjoy aja karena merasa bahwa kayak rumah sendiri. Kalau dipikir peraturan itu sangat salah sekali. Tapi karena dia butuh uang, dia tetap mengerjakannya. Makanya pertanyaan saya, kamu ingin bertahan atau pulang? Kalau kamu memang takut dengan peraturan, karena memang peraturan melarang, ya kamu pulang aja. Pulang aja. Saya pulang nanti saya dimarahin sama agensi. Ya itu kan konsekuensi dong sayang. Iya kan nggak mungkin kamu buang-buang uang segitu banyak, kamu nggak ada konsekuensinya kan nggak mungkin juga. Ini adalah hidup. Makanya untuk keluar negeri itu harus siap mental, harus kuat mental. Nggak kuat mental ya kamu harus pulang. Ya itu resiko dong. Kalau kamu dimarahin itu resiko dong sayang. Iya. Ayo. Apalagi kamu lo bekerja belum cukup 1 bulan. Iya sih. Cuma itu saya takutnya nanti. Iya itu tadi sayang. Atau gimana? Iya itu seperti yang saya bilang. Hidup ini tidak hanya cuma hitam dan putih. Hidup ini ada yang coklat, ada yang abu-abu. Tinggal kamu mau nggak menikmatin itu. Kalau nggak mau pulang.
Pulang oh. Tapi ingat kalau kamu pulang, apakah kamu akan didenda, keluargamu dimintain uang atau apa, itu kan saya nggak tahu nih. Iya. Bener nggak? Kamu maunya ke luar negeri nambahin biaya hidup, biar sugih, tapi ternyata malah melarat. Karena akhirnya kamu harus bayar utang untuk naik pesawat, untuk bayar denda, bayar ini, saya kurang tahu ya. Peraturan Indonesia saya kurang tahu. Kamu sudah siap dengan semua itu? Belum siap sih. Makanya. Terus gimana Mbak? Menurut Mbak gimana nanti kalau misalkan MOM datang? Pasti kan ngomong kamu kerja berapa rumah kayak gitu. Kalau misalkan suruh gitu semua. Ya jujur aja, tapi kan kamu tetap harus ada konsekuensi itu saya. Bohong ada konsekuensinya, jujur ada konsekuensinya. Ya kamu pilih dong. Jangan nanya sama saya apa yang kamu pilih. Kamu yang tanya pada dirimu apa yang kamu mau. Karena saat MOM datang dan interview, ya kamu jawab sejujurnya apa yang kamu mau. Oh, iya Mbak. Tapi kalau saya ya, saya tidak ngomong kamu ya. Kalau saya pribadi, saya sudah keluar dari rumah Indonesia. Apalagi saya sudah ada di perantauan. Kerjaan saya 2 rumah, tapi saya merasa enjoy. Apalagi saya tidak ada pengalaman, majikan tidak jahat sama saya akan menikmatin itu. Itu kalau saya ya, karena saya butuh uang ya. Iya. Tapi kalau kamu bilang takut peraturan, ya udah, katakan sejujurnya. Pulang aja nggak apa-apa. Iya, tapi konsekuensinya ya kamu harus menanggung resikonya dok saya. Bener nggak? Iya Mbak. Iya benar. Ya udah, ya. Makasih sarannya ya Mbak. Siap. Oke, terima kasih. Maaf mengganggu. Nggak apa-apa. Ya. Oke, thank you. Oke, Bapak. Saya tidak menyalahkan anak baru. Gini aja capek, gini aja. Karena mungkin dengar dari teman-temannya bahwa harus seperti ini, seperti itu. Ya, seperti yang saya katakan bahwa hidup ini tidak hanya ada 2 warna. Hidup ini cuma bukan hanya ada hitam dan putih. Hidup ini penuh dengan warna. Jadi sekali lagi saya ingin mengingatkan pada kalian semua bahwa hidup ini tidak hanya ada 2 warna, hitam dan putih, benar dan salah, peraturan dan hukum. Tidak hanya itu, hidup ini ada banyak warna, bahkan pelangi pun ada, abu-abu juga ada, hitam-hitam juga ada, kelabu-kelabu, coklat, maron itu ada. Begitu juga dengan peraturan. Sebenarnya semua orang tahu. Bahkan ada juga pegawai imigrasi yang rumahnya tidak ada kamarnya, dikatakan ada kamarnya. Ya karena hidup ini tidak pure, benar-benar hitam dan putih. Jadi terserah kalau kalian mau bilang tidak setuju ya gak apa-apa. Tapi ada konsekuensinya. Jadi kalau konsekuensinya seperti ini ya kamu harus siap dengan konsekuensi yang ada. Jadi alasan dasarnya pingin pulang misi ya mungkin juga saya tidak ingin menghakimi ya, tapi selalu saya katakan bahwa hidup ini penuh dengan warna. Jadi daripada kita fokus dengan peraturan yang ada, kenapa kita tidak fokus dengan penghasilan kita? Benar nggak? Jadi ada yang selalu bilang nih teriak-teriak khususnya di Hong Kong yang mengatakan harus taat peraturan. Dan anehnya orang yang meneriakan seperti itu mereka sendiri tidak taat peraturan. Contohnya saya. Kenapa saya bilang? Saya katakan jangan menggalang donasi. Tapi ya saya masih beruntung karena saya PR ya. Jadi presiden. Saya kalaupun ada kesalahan saya mungkin di penjara. Tapi kan saya nggak akan dideportasi karena saya PR. Tapi karena saya memberikan donasi, karena saya ingin, ini orang saya gitu loh, membutuhkan uang dan saya tidak bisa membantu sepenuhnya. Dan teman-teman yang lain bisa memberikan $5, $10 yang sama-sama memberikan kesempatan untuk menuju jalan surga. Kenapa tidak? Tapi apakah itu salah? Salah. Tetap salah. Itu nggak benar. Dan juga ada beberapa orang yang ada di Hong Kong, mereka tahu peraturan beli majikan itu salah. Itu mereka tahu banget. Beli majikan dan mereka itu adalah orang top. Yang kalian selalu bilang orang yang banyak wawasan, kenapa tidak diundang sama Kik Andy itu? Karena Kik Andy juga ngelihat track recordnya kemungkinan besar ya. Karena mereka bukan pure pekerja migran. Karena mereka beli visa. Kalau mereka bukan beli visa, nggak mungkin dong ada acara apapun diizinkan sama majikan untuk keluar. Meeting dimanapun bisa hadir. Acara KJRI kapanpun dimanapun bisa hadir.
Ada yang bisa hadir, tapi kan nggak bisa totalitas. Orang nggak bodoh-bodoh amat ya. Orang akan berpikir, nih mereka punya sesuatu dan koar-koar harus taat peraturan. Nih dia sendiri kepalanya aja nggak taat peraturan. Bagaimana yang bawah? Yang bawah suruh taat setengah mati. Tapi yang atas, waduh enak-enak lesehan. Meeting sana, meeting sini. Tapi pada kenyataannya, mereka beli visa. Ini satu bab aja udah peraturannya dia sudah disalahin. Satu ini aja sudah disalahin. Ada berapa banyak? Banyak. Ada seorang pekerja migran mengatakan bahwa dia itu tidak boleh bekerja kecuali tidak boleh mendapatkan gaji selain visa dia di majikan tersebut. Tapi nyatanya dia dapat ceperan kok dari tempat-tempat lain. Apakah itu boleh? Ya boleh selagi nggak ada yang tahu dan nggak ada yang laporin, silahkan. Benar nggak? Jadi aku kok nggak ada jaga nenek tetap tak jogo 3 tahun menurut peraturan ya ora oleh. Tapi aku butuh duit daripada pindah majikan belum tentu dapat majikan yang baik. Kerja 2 rumah ya tak lakoni. Nah, ini memang kembali pada diri kita, Mbak. Hidup ini nggak ada yang hitam sama putih. Itu aja deh. Yakin, itu masih kelebon abu-abu. Kalaupun enggak, kalau dia memang benar-benar pure hitam dan putih, itu jaluan. Paham nggak maksud saya? Kalau malah enggak, mangan rono rene sing bayari koncone. Itu ada. Bayar rono dike itu ada. Tapi dia pure hitam dan putih menurut dia. Tapi selebihnya saya kurang tahu. Ya wes, sebentar ya. Saya angkat telepon.